Dari kelihatan. ke awan mulai berikut. Oke, nah udah merah, udah bisa berarti. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya teman-teman. Aku buka ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena dari Zoom pindah ke Jimit, pindah ke Jimit lagi, pindah ke Jimit lagi. Maaf banget udah bikin repot Hari sama Ma'ruf juga. Ya udah karena tadi waktunya udah kesita cukup banyak, jadi langsung dimulai aja ya sama Zikri bab ke 11. Oke. Selamat belajar teman-teman. Oke, Silakan Zikri. ya, makasih Roh. Udah kelihatan belum ya? Sudah Zik. Lima puluh 54 slide. Wow, itu 2 bab kan ya Zik? Iya, dua bab, dua bab. Ya mungkin nanti sampai luhur ini dulu lah. Nanti setelah itu habis luhur lagi istirahat. Nah, ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Fatiro atas waktunya. Jadi langsung aja ya, karena sudah punya waktu yang singkat tadi. Langsung kita untuk hari ini kita membahas tentang aplikasi valuasinya. Kemarin kita membahas saham dan valuasinya, sekarang obligasi dan valuasinya. Insya Allah untuk obligasi dan valuasinya ini bisa lebih mudah dengan pengetahuan Excel. Hitungnya tidak terlalu susah. Nah, seperti biasa ya, ini nanti kita dalam bentuk diskusi aja. Jadi kalau misal ada dari aku yang ada mengerti, langsung tanya aja. Kalau ada yang salah ya mungkin bisa dengerin. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi itu merupakan pernyataan utang kepada pemegang obligasi dan emiten. Atau penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali modal dan bunga di masa depan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Atau mudahnya itu surat piutang. Jadi dia itu piutang. Nah, ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi pembatasan tindakan dan lain-lain. Nah, obligasi itu umumnya pada jangka waktu tertentu, tapi biasanya jangka panjang, lebih dari 2 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun atau lebih. Bahkan obligasi Indonesia kemarin itu yang internasional itu mencapai 50 tahun kalau misalnya. Nah, untuk pengertian obligasi itu suatu kontrak jangka panjang, di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Pemegang obligasi sebagai pemberi pinjaman. Nah, jadi sebelum tak bahas jenis-jenis, apa sih bedanya obligasi sama utang di bank? Jadi kalau utang di bank itu kan dia nyicil ya tiap bulannya itu pokok plus bunganya. Nah, kalau obligasi ini yang dibayar tiap bulan itu cuma kuponnya atau bunganya, tapi pokoknya nanti dibayar di akhir. Misal nih, aku punya uang 10 juta. Aku butuh uang 10 juta. Kalau aku utang ke bank, itu berarti aku harus langsung 10 juta plus bunganya itu per bulan. Nah, tapi kalau nanti obligasi, itu aku cuma bayar kuponnya per bulan. Nah, nanti akhir periode, misal 1 tahun, 2 tahun, itu baru 10 juta yang awal itu dikembalikan. Itu gitu. Dan tentunya obligasi itu nanti bisa apa ya? Dia lebih fleksibel dan menghasilkan uang lebih banyak dibanding utang piutang yang biasanya terbatas. Nah, ini ada jenis-jenis obligasi, itu ada government, corporate, government ya dari pemerintah pusat, corporate ya dari perusahaan. Nah, ini yang convertible itu obligasi yang bisa ditukarkan dengan saham. Perusahaan penerbit convert kan di konversikan. Tempat ada municipal bonds atau obligasi pemerintah daerah. Seri bond itu kita melalui beberapa tahapan. Serial bond, obligasi yang pelunasannya dilakukan secara diatur. Term bond, obligasi yang diterbitkan dan dilunasi sekaligus. Balance bond adalah obligasi yang pelunasannya
dari sedikit semakin lama semakin besar. Eurobond kecil. Nah, yang penting itu putable bonds. Putable bond itu obligasi yang dapat diminta segera oleh pemegang obligasi sebelum jatuh tempo. Tapi sudah protection period. Jadi kalau putable bond itu yang minta itu pemegang obligasinya kepada investor untuk bisa dicairkan. Nah, kalau callable bond itu obligasi yang dapat dilunasi oleh emiten. Nah, jadi kalau bond itu kebalikannya putable, dia bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau putable itu kita bisa minta sebelum jatuh tempo, kalau callable itu bisa lunasi sebelum jatuh tempo. Nah, secured bond itu obligasi yang dijamin oleh Aviva, itu contohnya cukup itu termasuk secured bond. Nah, terakhir unsecured bond itu obligasi tanpa jaminan Aviva atau tanpa borrowed bond. Oh, masih ada lagi ternyata. Nah, itu ada obligasi zero coupon bond. Adalah obligasi tanpa kupon dijual dengan harga diskon dan lunasi pada harga nominal. Maksudnya gimana? Yaitu obligasinya ya, misalnya 1 juta, tapi dia tidak menawarkan kupon. Nah, pasti itu dia lakunya itu pada harga diskon di bawah 1 juta itu, misalnya dia lakunya 900.000. Nah, tetapi dia nanti melunasi di akhir periode itu kita baru 1 juta sesuai nilai obligasinya, sesuai nilai yang tertera di obligasi. Nanti ada itu namanya nilai pari, nilai nominal, dan nilai lain-lain. Nah, kalau kupon bonds ya obligasi yang bayar kupon biasanya. Nah, ini contoh obligasi. Ini dulu ada beran surat pinjaman Rp1.000 zaman kapan itu? Oh, itu sebesar 250 juta ke Januari. Udah lama itu. Nah, ini contoh kuponnya. Kalau sekarang ya kuponnya elektronik kan, tinggal diimbal. Nah, yang menerbitkan obligasi itu siapa? Ada 4, kayaknya 4, dikelompokkan jadi 4. Yang pertama itu obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, itu dipegang oleh perusahaan. Nah, kalau obligasi pemerintah ini biasanya dia resikonya lebih kecil, kan? Semuanya juga lebih kecil tentunya. Nah, yang ketiga obligasi pemerintah daerah, municipal, dan keempat obligasi luar negeri, foreign bond. Kemarin Indonesia habis menerbitkan itu bulan Mei kalau nggak salah, senilai besar itu ke luar negeri. Nah, setiap obligasi berbeda dalam hal tingkat kembalian yang diharapkan dan risiko. Nah, tentunya yang paling besar risikonya obligasi perusahaan. Nah, ini yang penting. Nah, yang karakteristik yang oleh obligasi itu adalah yang pertama ada nilai pari. Apa itu nilai pari? Nilai pari itu adalah nilai yang ditetapkan atau nilai yang tampak. Jadi ini nilai yang ada di kertas obligasi tersebut. Nah, nilai pari adalah nilai yang dicantum. Nilai pari itu adalah nilai nominal obligasi yang merupakan besarnya pinjaman penerbit obligasi yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Jadi nilai pari ini merupakan besarnya pinjaman penerbit obligasi yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, kayak ini contohnya gini. Tadi aku menerbitkan obligasi 10 juta. Nah, karena kuponku itu menarik, kuponku itu bagus, dan aku termasuk resikonya tidak terlalu tinggi, obligasiku itu terjual di pasaran harganya jadi 1.100.000. Nah, walaupun itu nanti itu namanya 1.100.000 itu namanya nilai intrinsik atau nilai pasar sekarang. Nah, walaupun nilainya itu 1.100.000, 1.200, nanti berubah-ubah tergantung di pasar sekunder. Nah, itu di akhir nanti pemegang terakhir itu dapatnya ya cuma 1 juta sesuai dengan nilai parinya, kan sesuai dengan nilai nominal atau nilai intrinsik maksudnya. Nah, yang kedua ada nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu apa? Jadi nilai intrinsik itu nilai teoritis dari suatu obligasi atau istilahnya nilai real. Nah, diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua alur kas obligasi di masa yang akan datang. Nah, untuk nilai intrinsik obligasi ini nanti kita akan menghitung evaluasinya itu nanti menghitung nilai intrinsik obligasi ini.
Nah, yang selanjutnya di dalam obligasi adalah terdapat namanya kupon. Itu ya, kupon itu nilai pembayaran bunga yang dinyatakan atas obligasi. Nah, tarif kupon adalah nilai kupon tahunan dibagi dengan nominal obligasi. Tarif kupon ini setara dengan tingkat suku bunga untuk zaman bank. Maksudnya kupon itu ya mirip lah dengan tingkat suku bunga gitu. Nah, contohnya itu obligasi memiliki nilai pari 10 juta dan obligasi tersebut memberikan bunga 1 juta. Maka tingkat bunga kuponnya adalah 1 juta per 10 juta atau 10%. Jadi kuponnya itu 10% obligasi tersebut. Nah, ini obligasi ini kalau di Indonesia ya berarti cukup bagus karena tingkat suku bunga Indonesia itu sekarang 0,5%. Ini dia menawarkan 10%. Itu berarti kan bagus. Nah, selanjutnya ada tanggal jatuh tempo. Nah, di obligasi itu ada namanya tanggal jatuh tempo atau maturity date. Adalah tanggal tertentu yang digunakan untuk pembayaran pokok. Nah, dan pembayaran pokok atau nilai ini nilai pari ya contohnya. Nah, ini ya nanti kalau itu familiar nilai pari itu. Jadi itu ketika maturity date atau jatuh tempo itu ya berarti sudah kita pemilik obligasi atau itu berhak mendapatkan pokoknya yang awal dia keluarkan dan perusahaan itu wajib membayarkan pokoknya. Nah, tanggal tertentu, misalnya obligasi PT ABC diterbitkan tanggal 3 Januari 2005. Jatuh tempo itu 2 Januari 2020. Jadi memiliki masa jatuh tempo 15 tahun sejak diterbitkan. Jadi setelah 15 tahun nanti, pokoknya itu baru kembali. Nah, di antara 2005 sampai 2020, itu pemilik obligasi itu nanti mendapatkan kupon. Gitu. Nah, ini ketentuan pengurusan itu sebagian besar obligasi perusahaan dan pemerintah daerah memiliki suatu ketentuan penebusan yang memberikan hak kepada emiten penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi sebagai penebusan. Nah, ketentuan penebusan biasanya mengatakan bahwa emiten harus memberikan jumlah yang besar dari nilai pari pada pemegang obligasi jika obligasi tersebut ditebus. Nah, jadi ketika ditebus lebih dulu daripada maturity date itu biasanya itu harus membayar lebih besar dari nilai pari. Jumlah tambahan tersebut biasanya disebut premium penebusan atau call premium. Nah, ini ada dana pelunasan itu beberapa obligasi itu menyertakan dana pelunasan yang memfasilitasi pelunasan emisi secara teratur. Jadi biar mencegah agar emiten itu tidak gagal bayar itu ada namanya dana pelunasan. Nah, dana pelunasan itu adalah dana yang dicadangkan dan disimpan pada bank lain dalam rangka pelunasan obligasi. Dan sampai sini ada yang ditanyakan. Ini dulu, ini aja dulu. Dulu. Ini kita bahas nanti di obligasi itu ada namanya rating obligasi. Mungkin kalau di saham itu namanya kayak golongan saham itu bisa kayak blue chip, terus saham gorengan, ada second liner dan lain-lain. Nah, kalau obligasi adanya namanya rating. Nah, di rating itu, ini kalau di rating itu ada namanya investment grade itu juga. Nah, kalau obligasi yang investment grade adalah itu obligasi yang dianggap bahwa perusahaan itu tuh dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya. Sehingga bagi investor yang mencari investasi yang aman, umumnya mereka memilih rating investment grade. Jadi investment grade ini istilahnya obligasi yang berkualitas. Jadi dia walaupun bunganya nggak besar, tapi dia aman. Gitu.
Nah, kalau non-investment grade itu atau spekulatif adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau negara dianggap memiliki kemampuan yang meragukan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ini non-investment, makanya disebut spekulatif itu karena ya perusahaan itu eh, menawarkan menawarkan bunga yang besar atau kupon yang besar, tapi biasanya itu biasanya meragukan gitu kemampuannya. Karena risikonya besar, otomatis yang menarik itu harus kuponnya dibagi. Nah, apa itu rating? Rating adalah kemampuan bayar hutang, sedangkan outlook adalah pandangan dari perusahaan pemeringkat apakah rating akan naik, turun, atau tetap pada titik dari tersebut. Jadi kalau rating itu udah jelas gitu, ini penilaian sekarang. Tapi kalau outlook itu nanti kayak pandangan ke depannya itu bagaimana sih obligasi tersebut, kalau naik atau turun. Nah, kalau naik itu disebut upgrade, kalau turun itu disebut downgrade. Ini kita kasih contohnya. Ya, contohnya ini obligasi ini. Oh, ini aplikasi Telkom itu oleh Pevindo. Pevindo itu perusahaan apa ya, ini yang nilai-nilai lah, nilai-nilai kayak ini. Nah, itu dinilai dia ratingnya AAA. Nah, AAA itu paling bagus. Ini kan untuk Indonesia, dan ini garis miring ini rating, ini ratingnya AAA. Nah, stabil ini outlooknya. Jadi kedepannya itu stabil ke depan aplikasinya ini. Jadi, stabil. Nah, terus ini ada aku tadi menemukan berita. Jadi surat berharga Indonesia di mata dunia dari Jepang Rating Agency itu dinilai BBB plus, ini ya kelas 2 lah. Jadi untuk penilaiannya itu macam-macam rating obligasi itu. Nah, ini ada AAA, AAA, BBB, BBB, C. Nah, ini semakin tinggi semakin bagus. Nah, berarti kalau rating yang Indonesia tadi ini di mata dunia ya masih biasa saja, nggak begitu bagus. Nih artinya nih kalau AAA itu superior, AA sangat kuat, A kuat. Nah, BBB itu masih memadai, biasalah. BB agak lemah, B lemah, CCC rentan, SD gagal, D gagal bayar. Nah, itu sudah ada peringkatnya. Nah, ini positif, negatif, stable, developing itu outlook-nya. Outlook itu kayak harapan ke depannya. Berarti kalau yang tadi ini AAA stabil, berarti dia peringkatnya mungkin tidak berubah ya, karena dia sudah AAA. Nah, ini juga sudah AA stabil. Nah, ini contohnya ini kalau yang PT Property. Nah, ini di Agustus 2019 dia dinilai oleh Pevindo untuk BBB. Berarti dia memadai lah, biasa lah. Nah, nah, tetapi itu dinilai sama Pevindo itu negatif. Jadi obligasi ini kedepannya itu bisa turun itu, maksudnya pandangannya itu turun. Jadi bisa aja setelah ini nanti tahun ini bisa aja jadi BB atau jadi B. Kan begitu. Saya mau ditanyain belum, nanti masuk ke valuasi. Ya, silakan teman-teman untuk pengantar obligasinya ini, mungkin ada yang mau ditanyain.
Zik, ini kita bahas suku nggak sih? Iya, tapi nanti sukunya cuma tak bahas sedikit aja. Karena kemarin Figma udah juga kan. Mm-mm. Cuma Atau ada perhitungannya perubahan-perubahannya. kan ya? Nggak ada, sama gitu. Oh, sama. Oke. Itu ada chat juga. Yang menandakan obligasi itu bagus apa intinya? Rating AAA. Jadi dari rating obligasi kalau di Indonesia itu dari Pevindo-nya. Pevindo itu badan yang Nggak tahu sih ini. bertugas buat ini ya, buat memeringkat obligasi ya, Zik. Indo itu apa ya? Itu kayak ya pemerintah, PT pemerintah efek Indonesia. Iya, pemeringkatnya. Itu nek secara penilaian. Tapi nek secara nanti ya kalau lihat obligasi itu bagus enggak ya, ya ini caranya mencari dalam mencari rating ini pasti ada caranya, tapi aku belum tahu caranya. Ya mungkin nanti ngelihat rasio utangnya, lihat labanya berapa, terus riwayat pembayarannya dan lain-lain. Itu kan bisa dilihat juga. Oke, gimana Melananda? Atau teman-teman yang lain? Oke, makasih Zikri, kata Mela. Ya, mungkin ada yang mau nambahin, saya tuh makruf. Silakan kalau ada yang mau nambahin atau mau tanya-tanya lagi. Jadi mau nambahin dikit nih. Silakan. Ini kan tentang obligasi ya. Jadi Ya. nambahin dikit aja. Ini Iya, monggo. Obligasi terus ada suku ya. Kan kalau ciri-cirinya suku itu jangka pendek dan menengah gitu. Maksudnya jangka pendek itu per tahun 1, 2, sampai 3 tahun maksimal itu nggak ada sampai 10 tahun kan. Ada biasanya suku buat orang internasional gitu. Terus obligasi itu bisa tiga-tiganya, jadi bisa pendek, panjang, menengah sampai panjang. Contohnya obligasi negara versi buat masyarakat. Jadi kita bisa membeli surat utang negara, menambal APBN itu dengan menggunakan ori 017 yang baru kemarin. Ini jangka waktunya cuma 3 tahun. Begitu bisa itu doang sih. Ini salah satu contoh obligasi di Indonesia itu ada seperti disebut Ma'ruf tadi ya, ORI ya, itu obligasi milik pemerintah. Nah. Oh ternyata obligasi sekarang bisa 1 juta loh. Iya 1 juta. Ya semenjak Bu siapa tuh Menteri Sri Mulyani. Iya Sri Mulyani. Dulu tuh minimal 300 juta. Sekarang jadi turun jadi 1 juta. Makanya disebut retail. Retail itu artinya buat masyarakat bisa. Ori itu obligasi retail Indonesia gitu. Jadi obligasi bukan buat orang kaya doang. Buat menengah terus mahasiswa yang baru belajar. Ya pokoknya yang pengen investasi dan membantu negara bisa beli. Tapi mendingan beli suku sih. Iya, kalau orang kita ya suku lah. Tapi suku yang terbaru udah lahir kemarin. Boleh lanjut. Udah telat ya suku itu udah Mei kemarin ya. Ini akhir tahun ini ada lagi. Oh iya, itu mungkin yang orang tuanya punya uang sisa atau punya tabungan, mau bantu negara bisa lah. Di suku itu 1 juta udah bisa. Zikri Ma'ruf, ini ada hari nanya. Berarti ORI ini masuk utang negara kan? Kalau yang beli asing gimana? Iya masuk utang negara. Masuk. Boleh kok yang beli asing, boleh. Iya. Kalau ORI itu khusus buat masyarakat Indonesia. ORI, SBR, suku itu khusus masyarakat Indonesia. Jadi retailnya buat masyarakat Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri kita beli. Dan
pemerintah itu biasanya nerbitin 2 kali, kayak nerbitin buat masyarakat Indonesia, terus nerbitin lagi buat masyarakat luar negeri. Kalau di luar negeri itu namanya SUN, surat utang negara. Kalau enggak, ada obligasi namanya bond internasional, bond global gitu, internasional beli. Dan itu masuk suku sama obligasi itu masuk di utang negara. Jadi utang negara nambah itu gara-gara juga nerbitin obligasi hampir setiap bulan obligasi sama suku. Iya. Oke. Bro, mau tanya, Ruf, nek investor asing mau beli suku retail itu, suku retail ya, misalnya suku retail. Nah itu bisa nggak? Tetapi bisa nggak? Nggak bisa. Jadi gini, pemerintah Ada. tuh obligasi pemerintah tuh ada 2. Jadi buat masyarakat lokal, ini klik aja suku namanya surat utang negara sama surat utang retail negara gitu, ada 2. Jadi yang bisa dibeli orang luar juga bisa dibeli orang Indonesia. Orangnya itu orang individu bisa, perusahaan yang punya duit bisa beli juga. Kalau khusus retail, yang pokoknya ada kata retailnya, SDR, buku retail, itu khusus buat masyarakat Indonesia dan harus ber-KTP Indonesia, ber-NPWP Indonesia, terus itu namanya apa lagi? Ya orang asing nggak bisa beli ya berarti. Iya, kalau satunya orang asing bisa beli, orang Indonesia juga bisa beli loh, yang SUN gitu. Nah, SUN itu pakai nominal rupiah atau dolar? Iya, ntar kalau SUN diterbitin pakai nominal dolar, itu namanya berubah jadi global bond. Iya, global bond. Atau suku, ya pokoknya itulah, ada global-globalnya. Ntar kalau berdomisi rupiah, namanya telepon. Ini kemarin ya for your information aja. Iya, itu Indonesia 70 itu tahun menerbitkan global bond yang paling besar selama sejarah. Jadi itu utang baru lunas 70 tahun mendatang. Nah ini ya yang ini RI 0470 ini ya, yang nggak salah yang 70 tahunnya. Iya, RI 0470. Bulan 4 2070 baru lunas. Baru jatuh tempo. Gila. 50 tahun berarti itu. 50 tahun berarti. Bukan. Maksudnya 70 tahun lagi. Oh, iya, 50 lagi. tahun. 50 tahun kan itu? Iya. Jadi ya jangan khawatir lah kalau orang Indonesia banyak itu. Karena aku tahu kalau sekarang itu Indonesia itu mulai berbenah lah. Maksudnya kalau dulu itu banyaknya utangnya ke IMF, ke Bank Dunia. Nah, mulai akhir-akhir ini itu udah PD menerbitkan surat utang sendiri. Ya kan, Rob? Bener nggak, Rob? Iya, itu betul katanya. Jadi di utang pemerintah, kayak aku kayak membeli pemerintah, yang saya nggak setuju utang ya. Tapi gini loh, kayak dari 5.700 triliun utangnya itu hampir 80% itu pemerintah nerbitin utang sendiri, bukan utang ke lembaga. Jadi mungkin bayangan orang-orang itu pemerintah Indonesia itu utang ke IMF, World Bank, atau Bank Asia, APBD gitu. Itu bukan. Itu porsinya kecil banget. Dan pemerintah ngutang segitu banyaknya itu nerbitin sendiri. Kayak pemerintah punya aset, punya kemampuan gitu. Punya outlook ekonomi yang bagus, kayak jaminan aset negara yang bagus. Akhirnya dia nerbitin surat utang kayak gini. Aku tuh butuh duit. Jadi aku tiba-tiba nerbitin surat gitu loh. Kayak belilah kertas ini harganya 70 triliun. Ntar 50 tahun lagi aku bayar 70 triliun. Dan pada tenggang waktu hari ini sampai 50 tahun lagi, 2050 misalnya, aku bayar bunganya setiap bulan kayak gitu. Jadi kita nggak ngutang ke lembaga, tapi
kita nerbitin surat utang sendiri. Jadi kita dapat duit, kayak kita bank sendiri, datang bank butuh duit, nerbitin surat utang sendiri, dan utangnya ke masyarakat. Baik masyarakat Indonesia, itu kalau obligasi vital negara Indonesia, terus kalau buat masyarakat internasional itu namanya SUN, surat utang negara. Kayak gitu. Itu udah sih, terusin aja. Oke. Ma'ruf, ini Iya. Hari nanya. Kan Iya. tadi kan Hari nanya, berarti Hari ini masuk utang negara kan? Terus Iya. nanya lagi, kenapa nggak masuk utang pemerintah? Oh iya, utang negara ya. Utang negara tuh dibagi dua. Iya nggak sih? Iya nggak sih, Zik? Aku lupa. Ya Utang luar negara, negeri sama utang itu. utang negara Indonesia tuh dibagi dua. Apa aja? Utang pemerintah dan utang swasta, kayak gitu. Swasta itu baik BUMN, orang individu yang utang di luar gitu, termasuk masuk dalam utang negara. Jadi 5.700 triliun itu nggak murni utang pemerintah doang. Pemerintah. Oh iya, paham. Kayak BCA utang, negara utang, perusahaan utang. Soalnya menggunakan itu dikonversi ke rupiah. Jadi rupiah itu menanggung utangnya itu. Makanya disebut utang negara. Nah, kayak gitu. Oke. Berarti hikmah yang bisa didapat itu jangan mudah mudah terprovokasi sama omongan-omongan politisi mungkin yang kayak wow utangnya 6 triliun gitu. Mungkin itu jangan negatif thinking ya walaupun dulu. aku nggak begitu mendukung utang, tapi selagi utang itu dimanfaatkan dengan baik, nggak masalah. Lagian utang Indonesia dibanding PDB itu masih 20% kalau nggak salah. Itu masih jauh lebih kecil dibanding Jepang yang sampai 120% ya. Ya pokoknya lebih dari 100% kalau Jepang. Iya, statementku ya. Aku juga nggak mendukung utang negara ya. Tapi kalau negara utang ke rakyatnya sendiri, aku mendukung daripada utang ke asing. Gagal bayar pun tapi ada ntar paling sama Zikri dijelasin ini. Jadi kenapa sih pemerintah kok utang ke luar negeri aja? Kenapa nggak utang pemerintah kalau butuh duit utang ke rakyatnya gitu, nerbitin ori sebanyak-banyaknya? Ini ada alasannya. Alasan pertama itu kalau pemerintah nerbitin ori kebanyakan, orang-orang pada nggak nabung ke bank. Semua duit apapun langsung ditaruh di utang negara. Soalnya deposito di bank itu cuma 6%, utang negara itu 8,3%. Pokoknya bedanya itu 3-2%. Iya, 2%. Ya, terus utang negara itu pajaknya 15%. Kalau deposito pajaknya 20%. Dan utang negara itu setengahnya bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi kalau kita butuh duit kapan pun bisa. Kecuali SBR itu nggak bisa. Aku sih. Terus ori juga bisa, Robert. Kalau ori bisa di pasar. Oh ya, tapi kuponnya tetap. Iya, yang nggak bisa tuh SBR. Jadi ya kayak gitu. Likuiditasnya bagus. Terus ada yang enggak sih. Jadi masih unggulan kehandaian dipilih ya. Ori atau deposito bank. Pasti semua orang milih ori. Likuiditasnya bagus. Bunganya ini obligasi ya. Terus keamanannya terjamin. Terus tapi apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu pertama kalau suku bunganya BI turun, suku bunga BI naik, ori itu tetap suku bunganya. Kecuali SBR, SBR, ini suku bunganya mengambang, ngikutin suku bunga BI. Kayak gitu. Ntar dijelasin sama objektif aku banyak berisik. Gak apa-apa lah. Soalnya ini direkam. Oh iya. Harus benar-benar ngomongnya, Ruf. Masuk YouTube nanti. Dikira aku apa? Gak apa-apa lah. Ya sering-sering. Apa? Iya kan kita belajar bareng di sini. Nanti kalau misalnya ada yang menyanggah kan bisa komen-komen tuh di YouTube. Oh iya, yang menyanggah aku salah gitu. Iya. Ya, mungkin ini bisa.
Apa? Coba Zik. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Iya. Oh, ntar gini Zik. Ntar kalau Zikri udah selesai sampai ntar aku kasih tahu kayak bagaimana sih utang negara sistemnya kayak apa sama utang Nah, korporat iya. kayak apa. Berarti Itu tak prakteknya. tak selesaiin sampai suku dulu aja ya. Iya sampai selesai banget aja. Itu kalau Nanti jadi loh. WACC-nya kayaknya nanti aja deh. Karena Iya. nanti kalau kebanyakan juga pusing. Ini dulu aplikasinya. Tak lanjutin ya. Dua bab dulu aja sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, Oke. jadi sekarang kita nanti menghitung valuasi obligasi. Nah, menghitung nilai sekarang atau pricing dari arus kas untuk obligasi standar dengan kupon, di mana arus kas terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia atau masa jatuh tempo ditambah jumlah pinjaman atau nilai pari ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi nilai obligasi sekarang itu didapatkan dari kupon-kupon yang ada ditambah nilai pari yang terakhir dibayarkan. Itu secara konsep itu. Jadi sama kayak nilai saham kemarin. Kalau saham itu kan didapatkan dari dividen yang ada ditambah capital gain yang mungkin dicapai. Nah, kalau ini dari kupon-kupon yang ada ditambah dengan nilai pari atau nilai terakhirnya. Nah, contoh obligasi PT ABC bernilai 1.000 dengan jangka jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 10%. Maka nilai obligasi adalah besar bunga obligasi selama 15 tahun. Nah, jadi nilai obligasinya itu sebesar bunga selama 15 tahun tambah nilai pari obligasi yang dinyatakan dalam nilai present value. Nah, secara kasar itu kita dapat mengatakan bahwa nilai obligasi, valuasi obligasi adalah nilai pasar atau nilai jual obligasi. Nah, ini yang tak sebut bahwa obligasi yang nilai pari 1.000 belum tentu dijual seharga nilai parinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pari atau nominal. Itu tergantung dari banyak faktor, tapi yang paling besar itu ya tingkat kuponnya yang paling mempengaruhi. Nah, ini contohnya. Nah, setiap tahun penerbit menggunakan kas untuk pembayaran bunga kupon obligasi dengan sama, yaitu 100. Nah, kan 100, 100, 100 sampai 15 tahun, 10% kan lebih, 15 tahun. Nah, terakhir itu ada 1.000. Nah, saat jatuh tempo setelah 15 tahun, maka penerbit akan membayar pelunasan dengan nilai pari yaitu 1.000 dan ditambah bunga obligasi tahunan tahun 15 100. Jadi pada saat jatuh tempo dikeluarkan kas sebesar 1.100, semuanya dinyatakan dalam nilai saat ini. Nah, ini rumusnya, valuasinya itu sebenarnya. Jadi rumusnya itu interest atau bunga yang didapatkan atau kuponnya lah, kuponnya. Nah, itu caranya tingkat kupon dikali nilai pari. Jadi bukan dikali nilai pasar, tapi dikali nilai pari. Nah, N-nya di situ jumlah tahun, RD-nya itu tingkat bunga pasar obligasi atau ya return yang diharapkan oleh pemegang obligasi saat ini. Dan M itu nilai pari. Nah, itu cara rumitnya, nanti ada ke cara yang gampang. Nah, ini secara rumus itu kayak gini. Nah, ini kan kalau kita ngitung pakai ya cuma 1-2 tahun, misal obligasi 2 tahun nggak masalah. Tapi nanti ketika obligasinya kayak gini, misalnya 15 tahun, ya kita kan harus hitung satu-satu. Hal kupon pertama 100, 1 plus RD-nya misal tadi berapa? Tingkat bunganya sekarang kok nggak ada di sini. Nah, ini misal ini tingkat bunganya itu 10%. Nah, ini kan berarti harus ini 100, 0,1, 0,1, 100, 0,1, 0,2, 1 bagi 1 plus 0,1, 3. Sampai akhirnya nanti kamu ini 100 plus 1 pangkat 15 tambah 1.000 bagi 1 plus 0,1 pangkat 15. Nah, ketemunya juga 1.000. Nanti setelah hitung lama-lama ketemunya juga 1.000. Nah, kenapa itu? Karena ini tuh asumsinya tingkat bunga kupon itu sama dengan tingkat bunga pasar.
Nah, padahal nanti itu bisa berbeda, nanti tak ajari lagi. Nah, secara manual itu nggak efisien, karena kalau apalagi kalau ya kalau cuma 1-2 tahun masih bisa, tapi kalau udah bertahun-tahun itu bisa. Nah, mudahnya itu menggunakan kalkulator finansial. Nah, caranya itu bisa dilihat di YouTube juga, dan bisa ya sekarang juga tak ajari. Nah, ini contohnya ini. Ini misalnya, ya jadi caranya itu kalau untuk mencari nilai valuasi obligasi itu kita di sini di Excel itu kita insert formula financial, kita cari ya PV. Nah ini rate-nya itu ditulis dengan tingkat bunganya atau persenan bunganya. Nah rate ini nanti bisa gini, nanti aja cing, ini yang sama dulu aja, nanti tak contohin yang begini. Ini 10% misalnya sama kayak tadi. Nah N-nya tadi 15 sama PMT-nya itu payment at period itu berarti ini, PMT itu berarti kan itu pembayaran tiap periodenya, untuk pembayaran kupon tiap periode. Nah di situ bunganya 10%. Nah berarti kan nilai itunya kan 1000, nilai parinya kan 1000. Nah kita tinggal 10% kali 1000 kan 100. Nah FP-nya ini diisi oleh nilai pari. Nah, future value-nya kan nanti kan nilai akhirnya itu nilai parinya kan. Nah, itu ketemu ini yang dilihat itu ininya aja 1000. Nah, ini kan ketemu 1000, jadi nggak usah hitung panjang-panjang, pakai ini langsung selesai. Nah, ini mungkin kalau belum paham nanti bisa dilihat di YouTube, juga bisa ada kok itu, kita jelasin 5 menitan atau 6 menit mengenai nilai aplikasi. Ketemunya 1000. Nah, pada contoh ilustrasi 1 tersebut, valuasi obligasi sama dengan nilai parinya. Karena kan ini kan valuasinya 1000, terus nilai parinya itu 1000. Nilai pari itu nilai parinya 1000, valuasinya juga 1000. Nah, artinya obligasi itu dijual pada harga yang sama kan. Nah, pada kasus di atas. Nah, kalau yang sama itu gimana? Itu ketika tingkat bunga kupon itu sama dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Nah, padahal tingkat bunga yang berlaku di pasar belum tentu sama dengan tingkat bunga kupon, dan pasti tidak sama sih setahu. Nah, tingkat bunga kupon akan tetap sama setelah obligasi diterbitkan, tetapi tingkat bunga pasar itu akan terus bergerak naik turun. Nah, ini tingkat bunga kupon akan tetap sama ini secara teori aja ya, tapi dalam kenyataannya itu ada obligasi ya floating, tapi itu berarti nanti tidak dihitung pakai ini. Tapi kalau untuk kita ini masih pakainya yang kuponnya tetap terus. Nanti walaupun tingkat bunga pasar naik turun, kuponnya itu tetap. Nah ini contohnya. Nah, obligasi itu bernilai 1000 dengan masa jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon 10% ketika diterbitkan. Nah, bagaimana valuasi nilai obligasi itu setelah tingkat bunga pasar naik menjadi 15%? Itu kita ganti aja, tinggal kita ganti di sini. Ini kita tinggal ganti rate-nya yang awalnya 10% itu 15%. Jadi rate di sini itu mengikuti nilai bunga pasar. Tetapi kalau yang PMT ini tetap dinilai dari tingkat bunga obligasi tersebut dikali nilai parnya. Ini kita lihat 707 kan. Nah, benar kan 707,6. Kalau tadi obligasi bernilai pari 1000 dengan kupon 10% itu memiliki nilai sama persis dengan nilai parinya jika tingkat bunga yang berlaku di pasar itu sama dengan tingkat kuponnya atau 10%.
Itu 10.000. Tetapi ternyata ketika tingkat bunga obligasi di pasar itu belum tentu sama dengan tingkat bunga kupon. Pada kasus di atas itu nilai intrinsiknya itu jadi 707,63. Nah, dengan tingkat bunga pasar 15%. Nah, kenapa begitu? Nah, berdasarkan kasus dalam ilustrasi 2 dan solusi 2, obligasi yang dijual di bawah nilai parinya disebut diskon obligasi atau discounted bond. Obligasi diskon. Nah, nilai pari 1000 tetapi nilai pasar 707,63. Nah, itu terjadi ketika tingkat bunga yang berlaku di pasar lebih tinggi dari tingkat kupon obligasi. Atau yang diharapkan investor itu lebih tinggi dari tingkat kuponnya obligasi di situ. Nah, pasti nilai pasarnya itu kurang dari nilai pari. Karena di logika aja. Ketika kamu ada obligasi A dan B. Nah, rata-rata obligasi saat itu jadi ini ada baca tingkat bunga pasarnya 15%. Nah, obligasi A itu menawarkan tingkat bunganya 10%. Obligasi B itu menawarkan tingkat bunga 20%. Nah, pasti yang 10% ini karena dia di bawah tingkat bunga pasar, itu pasti nilainya itu lebih rendah daripada nilai parinya atau discounted. Jadi dia lakunya nggak 1000 tetapi cuma 707. Nah, kalau yang lebih dari tingkat bunga pasar itu nanti jadi kuponnya itu lebih dari tingkat bunga pasar itu nanti ada yang namanya premium. Nah, ilustrasi valuasi ketiga. Obligasi PT Bambito itu bernilai pari 1000 dengan masa jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon 10%, sama kayak tadi ya. Jika tingkat bunga pasar itu turun menjadi 5% setelah obligasi diterbitkan, berapa nilai obligasi sekarang? Kita cek ya. Nah, itu kan bunganya ganti 5%. Ini rate-nya ganti 5%. Itu jadi 1.500 kan. Nah, kita lihat kan nilainya naik kan. Kenapa itu? Nah, dapatkah nilai obligasi tersebut? Nah, 1.500 ya jelas. Ini sama yang kita. Namun ternyata tingkat bunga obligasi di pasar itu kan belum sama. Pada kasus di atas itu nilai intrinsiknya itu 5%. Nilai intrinsik obligasi pada tingkat bunga pasar 5% adalah 1.500. Berarti obligasi tersebut dijual di atas nilai parinya atau disebut obligasi premium atau premium bond. Itu karena kuponnya itu melebihi nilai tingkat bunga pasar. Jadi ketika tingkat bunga yang berlaku di pasar lebih rendah daripada tingkat kupon obligasi. Tuh, kan kuponnya di sini 10%, tetapi tingkat bunga pasarnya itu 5%. Gitu. Dan ada yang mau ditanyain belum masuk ke imbal hasil? Nggak susah saham kan, nggak susah saham kan, lebih simpel, apalagi nanti kalau ngitungnya pakai Excel itu khusus selesai harusnya ketika kalian udah paham yang dimasukin itu apa. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, silakan teman-teman yang mau tanya. Berarti hitungan yang tadi buat menghitung nilai pasarnya ya, Zik? Ini nanti apa mau langsung contoh latihan soal di kuis itu? Boleh mungkin. Setelah ini ada hitung-hitungan yang lain nggak? Nggak ada sih. Ya ada, cuma dividen yield sama bukan dividen yield sih, itu kupon yield ya. Nggak apa-apa, latihan soal dari kuis aja dulu. Current yield sama nanti soalnya yang masuk di kuis itu current yield sama ya, jadi kita bahas materi terus bahas kuis. Current yield sama nah ini current yield dan capital gain yield. Cuma itu. Oke. Ini YTM nanti kita bahasnya ini pas
apa ya? Itu pas biaya modal karena sama. Kita langsung tak lanjutin ke current yield aja ya. Iya, boleh. Nah, jadi current yield itu apa itu current yield itu disebut dengan imbal hasil saat ini. Nah, jadi current yield itu definisinya sebagai pembayaran bunga tahunan dibagi harga obligasi saat ini. Jadi rumusnya itu current yield itu kupon dibagi P tahun P sekarang. Gampangannya gitu. Jadi current yield itu kupon dibagi P sekarang. Nah, P sekarang itu harus kita cari dengan cara yang tadi itu. Kalau makanya beda-beda tingkat bunganya. Nah, jika kupon obligasi 10% Bambito saat ini dan dia dijual dengan harga 985, maka current yield-nya sekarang itu berapa? Ya tinggal 100 bagi 985, sama dengan 10,15%. Itu gampang. Nah, berbeda imbal hasil saat jatuh tempo. Imbal hasil saat ini tidak mencerminkan total pengembalian seharusnya akan diterima investor dari obligasi karena tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian modal yang akan direalisasikan jika obligasi ditahan sampai jatuh tempo. Nah, itu nanti namanya YTM, Maturity. Nanti tak jelasin tipe biaya saham, biaya modal aja itu ada juga. Nah, hasil saat ini memberikan informasi tentang pendapatan tunai yang akan dihasilkan dalam 1 tahun tertentu, tapi bukan merupakan suatu ukuran yang akurat dari total pengembalian. Karena kan selain kita dapat kupon kan kita dapat pengembalian nilai pari tadi. Nah, kalau kupon obligasi 0, RT sama dengan 0, jadi current yield-nya 0. Nah, mau ada yang ditanyain? Belum menghitung-hitung. Silakan teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyain atau didiskusikan? Kayaknya langsung masuk ke latihan soal aja deh, Zik. Langsung ya. Iya, biar nanti teman-teman bisa dapat gambaran terus baru diskusi. Semoga udah paham semua ya. Oke, jadi oh yang pakai siap tahun dulu. Nah ini ya, itu contohnya ini. Sebuah obligasi diterbitkan dengan face value 1.000 atau tempo 3 tahun. Nah, kupon rate-nya itu 8%. Bayarkan setiap akhir tahun. Dan YTM-nya itu 10%. Kita mau menghitung. Nah ini pakai sama kayak tadi. Di finansial kita buka PV. Karena kan yang ditanyain kan itu kan. Jadi apa yang ditanyain? Harga estimasikan harga obligasi tersebut. Kan harga sekarang ya. Present value. Cek PV. Nah, yang di sini yang perlu garis bawah. Nah, yang perlu digaris bawahi di sini. Nah, ini tingkat bunga yang pasar itu yang mana sih? Kok nggak ada, gitu kan? Di soalnya, tadi kan aku nyebutin tingkat bunga pasar atau tingkat bunga sekarang gitu kan. Kok ini nggak ada. Nah, itu bisa diganti dengan yield to maturity atau dia itu tingkat bunga yang diharapkan oleh investor. Gampang. Nah, berarti YTM-nya itu kan 10%. Oh, tulis di sini. Nah, rate ini bukan ditulis dengan kupon rate, tetapi ditulis dengan YTM-nya jadi 10%. Nah, N per itu ditulis dengan jatuh tempo berapa kali pembayaran kuponnya. Ini kan kita lihat jatuh temponya 3 tahun. Dan itu dia dibayarkan setiap tahun. Berarti dia
3 ya, 3 tahun kan nanti ya, jatuh tempo 3 tahun. Nah, PMT itu ditulis, nah, ini yang mungkin nanti agak bisa bingung ya. PMT-nya terus pakai persenan yang mana? Nah, tetap pakai yang coupon rate. Jadi 8% dikali face value atau nilai pari. Nah, 8% dikali face value kan, ini kan 8% kali 1000. Sama dengan 80. Nah, future value itu ditulis nilai sekarang. Tapi, oh iya, nah, langsung ketemu kan 950. Ketemu kan? Bener kan? Iya, wah, mudah ternyata. Mudah ya kalau pakai gini ya. Tinggal masuk-masukin aja yang penting. Iya, tapi yang harus dipahamin betul-betul sama teman-teman itu yang di rate tuh kita masukin apa, di enter Benar. apa, itu-itunya. Jangan sampai kebalik. Itu soal kuis. Nah, ini sebenarnya pakai cara biasa juga bisa tadi kan. Kupon tahun pertama berarti 80 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 80 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 Pangkat 2, tambah 80 plus 1 plus 0,1 pangkat 3. pangkat Nah, 3, nanti tambah sama tambah 1000 per 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 juga. Nah, itu juga bisa, tetapi kan ribut kan, apalagi kita online juga bisa, nggak ada yang tahu. Kayak PG kan nggak ada yang tahu. Kita pakai cara yang mana kan nggak ada yang tahu. Ini ada cara mudahnya dengan Excel. Dan dosen pun biasanya kalau jelasin ya pakai Excel sih. Sejauh ini kalau menurut saya tahu pun. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, silakan teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Biar aku tidak mengocehkan diri. Iya, kayak semalam tuh asik tuh. Kita udah paham. Nggak ada soal hitung-hitungan lagi, Tazik. Ada sih. Oh, gimana? Di kuis itu ada lagi. Ada lagi, misalnya yang ini ya, yang kita nyari current yield sama capital gain yield ya. Iya, Nah, ini harus betul. kerja 2 kali sebenarnya. Gimana caranya? Nah, current yield itu didapatkan dari ini. Current yield kan tadi udah tak tulis di sini. Current yield itu didapatkan dari kupon dibagi nilai sekarang atau P sekarang. Jadi current yield itu kupon dibagi harga sekarang. Nah, sementara di soal tadi ini kan masih harga face value, belum ada harga sekarang. Jadi kita harus mencari harga sekarangnya dulu. Gimana caranya ya kayak tadi? Nih, PV, aduh salah. Financial PV. Nah ini, itu kan YTN-nya 9%, berarti rate-nya diuji 9%. Terus N-nya dia itu jatuh tempo 5 tahun dan dibayarkan tiap akhir tahun, berarti dia 5 kali. Nah, PMT-nya tersebut, PMT-nya itu berarti 8% dikali 1000 ya. Karena pembayarannya kan, pembayaran kupon itu tetap persenannya dari tingkat kuponnya, tingkat bunga kupon. Jadi 8% kali 1000 itu 80. Kok hilang? Sorry, error. Oh. Ini 9%, BTN-nya, N-nya itu 5, MT-nya 80, FT-nya itu 1000. Nah, ini kan kita sudah lihat ini di sini, dia 961,103. Nah, ya itu baru harga tahun ini. Nah, gimana cari current yield-nya? Kalkulator, yield-nya kan 80, kuponnya kan 80, dibagi 961
0,10. Nah ini kali 100. Nah 8,32. Ya udah. Berarti current yield-nya 8,32. Nah gimana cari capital yield? Kalau sudah diketahui YTN itu gampang, tinggal 9% dikurangi 8,32 capital gain. Jadi current yield plus capital gain yield itu jadi YTN. Sama kayak yang saham kemarin sih. Yang ini. Nah, kemarin kan dia kan dividend yield. Nah, ini tinggal diganti current yield. Current yield tambah. Nah, tadi kan sudah diketahui current yield-nya 8,32. Nah, berarti tinggal 9 kurangi 8,32. Nah, tapi kan kalau di soal ini jelas dia udah kita semua ya udah. Udah mau ditanyain lagi. Oke, gimana teman-teman? Ada yang perlu ditanyain atau didiskusikan? Ini untuk bab 11 sama 12 nih materinya sampai sini aja sih. Enggak, masih ada suku ini, bentar aja nih suku. Kita lanjut Masih suku ada bentar. suku. Belum, nanti mungkin bisa ditambahin maaf. Iya, boleh. Boleh ya. Oke. Aku pakai yang dari Pak Bayu. Ini sukunya ini secara garis besar aja ya, karena kan kemarin udah dibahas di fikih kan. Nah, jadi apa sih suku itu? Ini aku ngulangi fikih kemarin ya. Suku itu berasal dari kata bahasa Arab, sako. Nah, suku yang dimana bentuk kata awalnya adalah suku yang berarti sertifikat. Nah, dalam syariah standar yang dikeluarkan oleh AAOV, suku diartikan sebagai investment suku yang berarti sertifikat yang mempresentasikan kepemilikan atas aset. Jadi bedanya sama surat obligasi. Kalau obligasi itu kan surat yang mempresentasikan bank. Kalau ini justru merepresentasikan kepemilikan atas aset. Nah, pengertian obligasi konvensional itu kan bersifat surat hutang atau AIU. Nah, yang kedua, pembayaran atas kupon bunga secara periodik, pembayaran pokok saat jatuh tempo. Ini kan sebenarnya obligasi konvensional itu kayak gini. Nah, perbedaan, jadi suku itu bukan merupakan surat hutang, tapi sertifikat investasi. Karena dia itu nanti surat itu yang membawahi aset-aset tertentu atau proyek tertentu. Nah, kedua, menghindari riba. Yang ketiga, suku dijamin oleh dirinya sendiri karena setiap transaksi syariah harus ada underlying aset. Nah, jadi di sini itu suku itu dianggap bisa lebih aman karena harus ada underlying aset. Nah, income stream yang dihasilkan oleh suku berasal dari underlyingnya. Jadi pendapatan yang didapatkan dari suku itu bukan didapatkan dari hal lain gitu, tapi didapatkan dari kupon-kuponnya itu bukan didapatkan dari uang yang sudah diberikan, tetapi didapatkan dari hasil underlyingnya. Nah, yang kelima itu fleksibel dalam pemasaran. Suku dapat dibeli oleh LK konvensional, namun tidak sebaliknya. Jadi suku itu boleh dibeli oleh lembaga keuangan konvensional, tapi kita tidak boleh dikasih. Seharusnya kita tidak boleh dikasih kalau benar-benar paham ini. Nah, kalau menurut DSN MUI tahun 32 surat obligasi syariah. Jadi sebenarnya obligasi syariah ini nggak make sense ya, karena kan obligasi sendiri kan surat hutang, padahal kan suku itu bukan surat hutang. Nah, jadi kalau menurut DSN MUI 2002 ya, karena ini masih 2002 dulu ya, mungkin belum terbaru juga. Jadi yang dimaksud obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pengembalian kepada pemegang obligasi syariah berupa, nah ini bagi hasil margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jadi di situ kan ada bagi hasil margin fee. Nah, itu tergantung oleh jenis obligasi syariah atau suku.
Nah ini perbedaannya itu bisa dilihat ya. Kalau suku itu dia kan utang, tetapi kepemilikan atas aset, project atau service atau jasa. Kayak ini surat hutang, di sini saham. Surat hutang itu hutang. Kalau surat saham ya kepemilikan. Nah, kalau suku di sini harus pakai 51% itu tangible asset untuk kontraknya. Nah, maksudnya apa? Jadi harus dari misal nilainya 1 miliar itu harus ada 51% aset yang terlihat atau tangible asset untuk sebagai dasar sukunya itu. Nah, klaimnya itu ownership claim on the specific underlying. Nah, jadi kepemilikannya itu atas underlying asetnya atau project atau service. Nah, pun kan creditor claim on the borrowing entity and in some cases lands on the asset. Maksudnya kreditor itu mengklaim hutang. Nah, security-nya ya dia dijamin oleh underlying asset. Bond itu biasanya enggak jamin, saham jelas tidak jamin. Nah, di sini prinsipal atau return atau labanya itu suku itu enggak dijamin. Kalau bond itu dijamin, kalau share ya tidak dijamin. Atau share itu saham ya, bond itu obligasi. Sudah jelas. Namanya purpose itu tujuannya harus Islam. Nah, jadi suku itu ada penerbit suku, yaitu pihak yang menjual aset kepada SPV dan yang menggunakan dana. Biasanya penerbit ini pemerintah atau perusahaan besar. Nah, SPV itu bentuk entitas yang dibentuk untuk proses pernyataan dan mengelola penerbitan. Investment bank agen penerbitan untuk jaminan memimpin dan mengelola jasa suku terhadap segala biaya terus. Pemberi suku ya investor-investor, bisa bank sentral, bank Islam, dan setiap individu. Nah, ini contohnya. Ini obligasi syariah pertama yang diterbitkan di Indonesia adalah obligasi syariah Mudaribah milik Indosat tahun 2002. Contohnya, nah ini berarti di sini pemodal itu, ini pemodal beli suku. Dia issuer itu menerbitkan suku untuk membiayai kegiatan usaha. Kegiatan usahanya itu pasti sudah ada underlying asetnya. Nah, issuer itu menerbitkan suku melalui SPV. Kita nanti dibeli sama sohibul mal pemodal. Nah, jadi setelah ada kegiatan usaha itu pendapatannya dibagi hasilkan. Jadi pendapatannya itu dari hasil usahanya ini, bukan dari utangnya tadi. Nanti setelah akhir tahun atau akhir satu tempo, modalnya bakal kembali dari issuer kembali ke pemodal. Saya itu kalau skema-skemanya nanti masuknya di Google, itu untuk masuk ke ya, mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, silakan teman-teman. Atau mungkin si Ma'ruf mau nambahin. Ya, Prof, mana Mbak Hiro? Boleh banget kok. Ramah. Banyak ini kan kalau suku obligasi itu belum terlalu familiar lah di kalangan mahasiswa ekonomi aja mungkin masih belum familiar, apalagi di mahasiswa yang lain. Padahal ini kan PPT. Nah, gimana? PPT ku belum jadi. PPT apa, Ma'ruf? Lihat nih Ma'ruf nih. Lanjut aja sih. Ya, udah selesai, Roh.
Udah. Tinggal nanti WACC. Bahas soal satu. Ya udah, Zik bahas kuis aja, Zik. Oke, bahas kuis saja ya. Iya. Tapi yang jawab jangan cuma aku ini. Tidak bersuara tuh. Kalau misalnya malu bersuara juga ramein chat, nggak apa-apa. Nanti aku sampaikan. Oke. Pertama ya. Jadi apa sih resiko yang dihadapi oleh investor obligasi? Kecuali, nah itu apa? Itu bagus. Nah, jadi resiko yang dihadapi oleh investor obligasi itu yaitu ada suku bunga. Karena resiko suku bunga ya jelas ya tadi kalau suku bunganya naik, tapi kuponnya tetap, berarti dia nilai obligasinya turun. Terus resiko likuiditas itu apa? Risiko pencairan tadi bahwa kita itu nggak bisa mencairin sewaktu-waktu obligasi kita. Yang ketiga ada gagal bayar, jelas lah itu dimanapun itu risiko gagal bayar ada. Yang kedua adalah dividen karena obligasi sama dividen itu nggak nyambung. Kayak ini A itu Z itu nggak nyambung. Dividen itu masuknya ke saham. Yang jelas atau ada yang perlu ditanyakan dari soal ini? Pokoknya kalau di obligasi kita tidak mengenal kata dividen tapi kupon ya, Zik ya. Ya, kupon benar-benar. Oke. Kupon dividen. Lanjut aja. Mungkin lanjut. Nah, ini yang tadi itu. Ini udah tak ada tadi ya di tempat. Jadi obligasi yang dapat ditarik penerbit sebelum jatuh tempo apa itu? Nah, ini kan di sini ditarik penerbit. Kalau ditarik penerbit di situ adalah callable. Jadi di sini yang menarik itu penerbit. Sama tadi ya, macam-macam obligasi. Oh ini di sini tuh. Nah ini callable bond itu obligasi yang dapat dilunasi oleh emiten. Nah, berarti itu dia dia dapat ditarik penerbit sebelum jatuh tempo. Nah, jadi kalau callable itu call, ditarik call, telepon itu callable bond. Nah kalau obligasi dijual di atas harga par itu namanya premium, jelas ya. Kalau di atas itu premium, kalau di bawah itu diskon. Nah kalau yang dapat konversi ya itu kita tinggal cocokin aja convertible bond. Nah kalau yang dapat dijual kembali sih, nah kepada penerbit sebelum jatuh tempo. Nah ini kan dari sisi investor. Kalau ini kan ditarik penerbit. Ini kan dijual kembali ke penerbit itu dari investor ke penerbit. Nah itu namanya putable bond. Ya. Putable bond itu dapat diminta dengan segera oleh pemegang obligasi sebelum jatuh tempo. Nah itu jadi di sini perbedaan apa ya, sudut pandang aja. Mungkin ada mau ditanyain? Gimana nih teman-teman? Nggak ada kayaknya. Iya. Lanjut aja ya. Oke. Nah ini kita menghitung lagi ya. Kalau menghitung langsung aja. Itu hitung PV lagi ya, Zik? Oh, sama. Insert. Formula financial PV ya. Ya. Nah, PV di sini kita lihat setelah obligasi diterbitkan dengan face value 1000. Nah, jatuh tempo 3 tahun, coupon rate 8% per tahun dan dibayarkan. Nah, ini yang kadang ngicok itu kayak 6 bulan. Dan dibayarkan setiap 6 bulan. ITM-nya itu diestimasikan 3%. Estimasikan harga obligasi tersebut saat ini. Nah, Berarti anpernya 6. Anpernya 6 ya.
N-nya 6. Terus kenapa 6? Karena dia dibayarkan setiap 6 bulan, jadi kan setahun 2 kali. Nah, dia jatuh temponya 3 tahun, 2 kali 3. Nah, PMT-nya di sini coupon rate-nya itu bukan 8% lagi, tapi jadi 4%, karena 8% per tahun. Nah, tiap 6 bulannya kan 4%. 4% dari 1.000, 40. Satu. Nah, rate-nya itu 3%. Nah, kita kan ketemu kan 5.054, cepat kan ini. Iya. Usah Oke, lama-lama. berarti yang harus teman-teman teliti lagi itu dilihat waktunya itu dibayarkannya setiap 1 tahun atau 6 bulan atau 1 semester. Terus ketika nanti dibayarkannya setiap sekian bulan, otomatis dari kupon rate juga berpengaruh jadi berubah ya Zik ya? Iya, harus disesuaikan. Misalnya nih, dibayarkan tiap 4 bulan sekali. Nggak usah, 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Berarti kan 3 setahun 4 bulan kali sekali. pembayaran. Nah, berarti ini 8% dibagi 4, jadi 2%. Iya. Dan N-nya berubah jadi 3 kali 4 jadi 12. Iya, betul, betul, betul. Ini ya, jelas ya ini. Oke, jelas. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung di-unmute atau chat. Nah, ini berarti obligasi ini diterbitkan dinilai premium atau dinilai diskon? Dinilai premium karena dia 1054 lebih besar daripada nilai parinya itu 1000. Oke, benar. Jadi itu ya. Dia kan nilainya 1054 ini lebih dari 1000, jadi dia nilai premium. Nah, ini ada dari definisi obligasi, tanggal yang mana pokok obligasi harus dilunasi itu disebut maturity date. Sudah jelas ya, tapi sudah ada juga. Nah, Ya. return yang didapat jika obligasi dimiliki hingga jatuh tempo itu disebut apa? YTM, yield to maturity. Jadi ketika kita memegang obligasi sampai jatuh tempo itu namanya nanti kita dapat return. Nah, returnnya itu dari kupon-kupon per bulannya sama dari pembayaran di akhir. Nah, itu disebut apa? Yield to maturity. Nah, itu ada caranya ngitung lagi nanti. Nah, bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi ya jelas kupon namanya. Iya. Jumlah nominal obligasi yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, itu par value. Jadi yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu bukan nilai sekarang ya, tetapi nilai parnya atau par value. Nah, tanggal setelah obligasi diterbitkan, issue date itu jelas. Issue itu tanggal penerbitan. Sudah dipasang izin. Jelas ya? Oke, sepertinya jelas. Nah, ini tadi juga sudah tak jelasin. Padanan istilah dalam arti rating obligasi ini. Nah, obligasi yang memiliki resiko gagal bayar relatif rendah itu disebut apa? Nah, jadi sebenarnya kan yang gagal bayar relatif rendah itu berarti bagus, dia obligasi berkualitas. Nah, itu disebut investment grade. Seperti ada di PPT lah. Nah, kalau rating obligasi dinaikkan dari rating saat ini disebut upgrade. Upgrade kan naik. Nah, obligasi yang memiliki resiko gagal bayar relatif tinggi itu spekulatif grade. Nah, itu jadi ini obligasi yang gagal bayarnya itu tinggi gitu relatif. Itu disebut spekulatif. Nah, spekulasi kan gimana ya? Spekulasi itu kan cenderung ke sesuatu yang high risk kan. Dia ratingnya juga mungkin agak besar. Nah, kalau rating obligasi diturunkan itu disebut downgrade. Nah, kalau yang rating obligasi berpeluang itu kan berarti kayak dia itu bayang-bayang prediksi lah, itu disebut outlook. Nah, kalau diturunkan berarti negatif outlook, kalau dinaikkan berarti positif outlook. Tapi kalau stabil tadi disebut apa? Nah, stabil itu disebut, nah ini ya stabil itu berarti ya sama. Ratingnya tetap, nah dia kan AAA ya AA terus. Ya AA terus. Nah, kalau udah AAA ya paling biasanya negatif outlook, turun. Kalau naik lagi ya udah nggak bisa dalam up. Ini udah ya tadi? Iya, udah.
Nah, ini dampak suku bunga terhadap obligasi dengan kupon tetap adalah bagaimana? Jadi dampaknya adalah terbalik, karena tadi Bapak bilang kalau suku bunga itu naik dan kupon obligasinya tetap, nah itu otomatis itu harga obligasinya turun karena di luar bunganya naik, tetapi obligasinya kita tetap. Nah, berarti kan ini nggak menguntungkan gitu. Nah, itu berarti berbanding terbalik. Jadi dampak suku bunga terhadap obligasi itu berbanding terbalik. Atau obligasi tetap ya, kupon tetap. Ini juga udah. Ini udah juga. Zik mungkin bisa tolong bukain yang grade-grade tadi. Soalnya agak lupa di PPT-nya. Nah, istilah-istilahnya yang kayak sub apa tadi? Ini kah? Ini. Tadi kan di pilihannya apa sih? Tadi tuh ada 2 investment grade sama satu ini lagi apa? Spekulatif oh, grade itu non investment. Spekulatif itu sama kayak non investment. Oke. Siap. Ada yang mau ditanyain? Silakan teman-teman. Atau mungkin Ma'ruf juga yang mau nambahin, udah siap menambahin belum nih Ma'ruf? Ini kan sudah selesai aku nih tuh. Udah. Dikit tapi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Ini tak stop sharing atau gimana, Ruh? Iya. Oke. Ya, ini sharing session. Oke. Udah ya. Monggo Ma'ruf. Belum kelihatan sih. Oh, udah. Sip. Wow, apa tuh? Bentar ya. Oke. Jadi ini namanya obligasi dari pemerintah tuh kayak gini. Ini obligasi khusus dari pemerintah dulu ya. Yang nerbitin pemerintah Indonesia melalui di bawahnya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal apa? Nomor 2 pokoknya Deputi 2. Eselon 2. Jadi di sini pemerintah tuh kalau mau nambal, kedenger nggak sih, Rek? Dengar. Kedenger nggak, Iro? Jelas. Dengar. Ini pemerintah kalau pengen nambal, kan APBN kita kan setahun itu kas negara setahun itu 2.000 triliunan. Kebutuhannya itu 2.200 triliun. Jadi minus hampir 200 triliun. Tahun ini katanya minusnya itu sampai hampir 1.000 triliun. Wow. Atau 6,7% dari PDB kita, kayak produk domestik bruto yang 15.000 triliun. Jadi hampir setengahnya dari target APBN ya. Gara-gara pajak, terus banyak yang hilang. Akhirnya nerbitin utang salah satunya. Dan aku nggak tahu ini cara kenapa kok nerbitin utang gitu. Dan ini cara nerbitin utangnya, selain kemarin baru pemerintah itu bukan dulu tuh 2 tahun setelah ini tuh kita nggak ngutang ke IMF, nggak ngutang ke World Bank, tapi tahun ini kita itu mulai ngutang. Soalnya SBN gimana ya? Terus ini aku jelasin langsung SBN ya, gak usah bahas itu. Ini SBN tuh ada 2. Jadi SBN tuh surat berharga negara. Jadi pemerintah kalau pengen nambal APBN, kekurangan duit dari APBN, itu bisa utang ke lembaga kayak perusahaan yang kelebihan dana atau manajer investasi atau masyarakat. Itu namanya surat berharga, jual surat berharga atau ya mudahnya utang itu, obligasi. Di sini ada SBN yang berdomisi rupiah.
Dan ini SBN yang berdomisi falas. Indonesia pernah nebiti falas itu dengan dolar Singapura, dolar Amerika, terus sama yen pernah. Terus ini di SBR rupiah bisa diperhatiin ini ada dua sistem. Pertama lelang dan non lelang. Maksudnya lelang ini ntar tuh kalau ini sistemnya lelang itu persis kayak dijelasin Zikri tadi. Ada risk premium dan risk diskon. Gara-gara itu sistemnya lelang. Kalau non lelang itu biasanya tetap, tapi khusus ntar ada aturan-aturan khusus yang bisa dapat risk diskon kayak risk premium juga bisa. Jadi di lelang itu biasanya di umum masyarakat boleh beli, maksudnya retail boleh beli, masyarakat boleh beli, perusahaan boleh beli, asing, orang asing, warga negara Indonesia boleh, pokoknya semuanya boleh beli. Enggak, tapi terus kalau yang di kolom ini ada tulisannya retail kan, ini khusus non lelang. Kenapa enggak kok non lelang? Soalnya ribet kalau masyarakat disuruh lelang. Jadi yang di kotak ini itu khusus buat masyarakat. Jadi kalau kamu punya perusahaan dan kelebihan dana mau beli obligasi pemerintah atas nama perusahaan nggak bisa. Harus kalau pengen beli harus yang dilelang di kolom lelang-lelang ini. Jadi ini khusus buat individu atau retail atau masyarakat dan berkewarganegaraan Indonesia. Kayak gitu. Dan di non lelang ini ada yang konvensional, SBR, dan ada ORI. Terus ini syariah, ST, dan Sukri. Sukri itu suku retail. Jadi SBR itu singkatannya singkatan dari saving bond retail, obligasi untuk ditabung, untuk investasi tabungan. Terus ORI itu obligasi retail negara, ya benar-benar obligasi. Terus versi syariahnya ada suku tabungan. Ini persis kayak SBR, tapi ada jaminan asetnya. Dan terus ini Sukri persis banget sama kayak ORI. Terus ini nggak usah dibahas dulu yang lelang. Kita bahas ini aja dulu, SBR, ORI, ST, sama Sukri. Apa sih? Sukri itu suku retail, SBR saving bond retail, ORI itu obligasi retail Indonesia, ST itu suku tabungan, Sukri itu suku retail. Itu ya singkatannya, kepanjangannya. Okay. Ini yang pertama adalah versi yang konvensionalnya dulu ya. Surat utang negara untuk investor retail. Surat negara untuk investor retail dengan sistem lelang yang konvensional. Ada dua, ORI dan SBR. Ini karakteristiknya ORI dan SBR. Jadi kita pas waktu dijelasin Zikri itu, kita itu pakai suku bunga yang tetap kan. SBR tuh suku bunganya nggak tetap. Kayak ST ini nggak tetap suku bunganya. Jadi SBR nih kita belum pelajari ya cara ngitungnya. Kita itu yang udah melajari yang dikata Zikri itu ORI sama Sukri. Dengan suku bunga tetap. Kupon. Jadi kan? Suku bunga tetap. Jadi kalau BI kupon ya. Ya Astagfirullahaladzim. Biar kupon tetap. Nanti. Jadi kalau tiba-tiba sorry. Dari tadi aku ngomong nggak konsen. Jadi kalau kita beli ORI ya, ini bisa dibeli untuk masyarakat dan sistem belinya itu 1 tahun bisnis cuma sekali. Jadi berbeda dengan saham yang kita bisa beli setiap hari. Kalau obligasi atau surat utang negara untuk retail ini dibelinya pas pemerintah cuma butuh, pas pemerintah cuma nawarin gitu. Makanya kalau pemerintah nawarin di berita-beritain, di berita, di IG kayak gitu. Pemerintah nerbitin atau menawarkan ORI atau SBR. Dan biasanya itu kalau nawarin ORI bulan ini, besok nawarin SBR. Nggak mungkin satu ORI sama SBR disatuin waktu, nggak mungkin. Di syariah pun juga kayak gitu. Habis ini ORI, besok Sukri. Besok SBR, besok ST kayak gitu. Dan ciri-cirinya ORI itu dapat diperdagangkan. Maksudnya kalau kita hari ini beli ORI, bulan ini pemerintah nerbitin ORI ya. Terus kita beli. Pas beli itu kita beli 100 juta ya. Kan ORI kan obligasi kan harus pas jatuh tempo kita bisa ngambil pokoknya. Terus pas masa kita beli sampai jatuh tempo itu kita dapat kupon gitu kan per bulannya. Jadi kita kalau butuh duit mendadak nggak bisa itu narik 100 juta tadi. Tapi di ORI bisa dengan diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi maksudnya di sini tuh bisa diperdagangkan. Kita punya sertifikat ORI tadi 100 juta. Itu kan kita beli harganya 100 juta, soalnya nggak lelang, nggak ada risk premium, nggak ada risk
tadi dulu. Terus pas kita butuh likuiditas atau butuh uang cepat, kita bisa jual itu ke bank. Bank pasti beli. Nah, bank beli tuh melihat suku bunga saat ini. Kalau dulu suku bunga kita pas beli ori itu 4%, suku bunga BI, dan suku bunga suku bunga pas waktu kita jual ori sebelum jatuh tempo itu 5%, harga ori kita ditawar di bank itu bukan 100 juta lagi. Turun. Iya, turun, diskon gitu. Jadi mungkin 90 jutaan. Tapi kalau suku bunganya turun pas waktu itu, kita bisa dapat 110 juta kayak gitu. Itu yang maksudnya di dunia nyatanya risk premium dan risk. Iya kan? Risk premium dan ya. Risk dan premium. Diskon dan premium. Premium dan diskon kayak gitu. Terus minimal pembelian 5 juta kalau ori. Enggak, ini ori sekarang 1 juta. 1 juta. Iya, 1 juta. Ini PPT dulu. Terus ada potensial capital gain, yaitu maksudnya dari potensial capital gain ini ya sih salah nulisnya. Seharusnya ada potensial capital gain dan potensial capital loss. Nilai parnya, nilai jual sebelum jatuh tempo bisa naik dan bisa turun tergantung suku bunga kayak gitu. Ini terjadi kayak tadi aku jelasin. Terus bedanya sama SBR itu tidak bisa diperdagangkan, tapi bisa dicairkan pas pertengahan waktu. Misalnya aku beli ini seandainya ini aku bulan Juni gini beli SBR, pemerintah nerbitin SBR kan, udah aku beli. Terus Juli sertifikatnya udah di aku. Tiba-tiba terus di situ jatuh temponya 3 tahun lagi. Jadi 3 tahun kemudian kita baru dikasih duit, aku beli 100 juta. Ntar 3 tahun kemudian di bulan yang sama, Juni, itu duitku atau pokoknya 100 juta baru dibalikin. Dengan mulai bulan besok sampai 3 tahun ke depan, setiap bulan kita itu dapat namanya kupon. Tapi di SBR karena tidak bisa diperdagangkan, jadi nggak liquid. Kalau kita butuh duit apa-apa itu nggak bisa diambil uang yang 100 juta kita beliin SBR itu. Tapi pemerintah ini kayak apa ya, kok inovasi gitu loh. Ada masa ini loh, masa dicairkan lebih awal. Iya, early random. Itu biasanya pertengahan. Jadi 3 tahun dibagi 2. Jadi 1,5 tahun itu ada masa random maksimal 50% dari dana kita bisa ditarik. Kayak gitu. Itu berarti bisa disebut putable bond-nya. Iya, putable bond ya tadi. Jadi putable bond itu di sini. Kalau di sini ini enggak ada putable bond. Terus kenapa ini kok nggak SBR? Kenapa nggak ada capital gain-nya? Karena SBR tuh nggak bisa dijual kapanpun. Berbeda sama ori. Ori itu bisa diperdagangkan di pasar reguler. Jadi pasar reguler itu gini, kan kalau ori kan pas kita beli ori itu kita ngasih duit ke pemerintah dan pemerintah ngasih sertifikat ke kita dan kita dapat kupon gitu. SBR juga kayak gitu. Tapi syaratnya di ori ini nggak bisa, jadi kamu nggak bisa narik duitmu yang kamu setorin ke pemerintah itu sampai 3 tahun masa jatuh tempo. Tapi itu surat itu bisa diperdagangkan antar investor. Jadi temenmu pengen beli orimu bisa. Kalau temenmu nggak mau beli, bisa dijual di bank. Pasti laku. Soalnya bunganya tinggi. Kalau di SBR nggak boleh. Jadi kalau kamu punya sertifikat SBR, nggak bisa dijual di bank. Bank nggak mau. Dan harus ditariknya itu di pemerintah kalau pengen jatuh tempo dengan ini kayak early redemption. Dan ini nggak ada potensial capital gain. Soalnya nggak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Mirip sama saham. Kalau ini mirip sama saham. Jadi ori, pas kita beli ori itu kayak pasar primer, IPO gitu. Dan kalau kita udah beli terus pengen jual ke antar investor, itu namanya pasar sekunder. Jadi ini bisa diperdagangkan pasar sekunder. Dan capital gain itu bisa dapat kalau kita jual pas suku bunga BI diturunkan. Kalau suku bunga BI dinaikkan, kita dapat rugi kayak capital loss. Kayak gitu. Kalau di SBR enggak. SBR tuh rigid gitu, kayak rigid, tapi suku bunganya ngikutin BI. Jadi kalau BI naikin suku bunga SBR naik, tapi ori tetap. Terus ada pertanyaan, kalau SBR dulu nerbitin pas waktu pertamanya pemerintah nerbitin janjiin cuma 7%, tiba-tiba
suku bunga di Indonesia sekarang kan 4%. Jadi turun dong suku bunga kita yang kita terima, suku bunga kupon kita yang kita terima setiap bulan dari SBR. Enggak, di SBR tuh ada namanya minimal batas kupon terendah. Jadi biasanya kalau SBR diterbitin 7%, itu batas terendah. Nggak mungkin kalau BI nurun suku bunga 0% pun tetap minimal batas terendah 7%. Tapi kalau BI sampai naikin suku bunga 9%, SBR kita bisa naik juga bunganya 9%, kayak gitu. Udah ya. Ini terus ini versi syariahnya. Jadi ini ya, ORI sama SBR tuh sama, konvensional. Ini sistemnya. Maksudnya dijamin pemerintah itu dijamin pembayarannya kayak deposito. Tapi bedanya sama suku tuh ada jaminan asetnya yang lebih kuat. Jadi kuat banget. Makanya ada istilah kenapa sih pemerintah kemarin nerbitin global bond sampai 300 triliun, terus ini nerbitin yang baru kemarin aku posting tuh nerbitin suku bond, green suku cuma 30 triliun. Itu gara-gara apa? Kalau di manajemen keuangan tuh ada istilahnya bahwa suku itu berbiaya mahal. Kenapa? Soalnya perlu underlying. Dan itu mereka jadiin alasan gitu. Padahal kalau menurutku sebagai investor ya mendingan suku lah. Soalnya ada jaminan pengamannya, terus asetnya dikemanain itu lebih jelas. Apalagi green suku, nggak boleh buat investasi ke tenaga listrik batu bara, kayak gitu nggak boleh. Ini karakteristiknya ORI, ini ST. Terus ini yang versi syariahnya. Kan ini tadi kan surat utang negara buat masyarakat yang konvensional, ini versi syariahnya ST dan suku retail dan suku tabungan. Ini suku retail dan suku tabungan. Kalau diperhatiin sama, peraturannya sama, tapi yang membedakan tadi underlying terus sistemnya itu surat penyertaan aset. Jadi ini suku retail atau suku itu fix, apa namanya, bagi hasilnya fix, ijarohnya fix. Di Indonesia tuh mulai tahun 2015 semua surat utang negara berbasis syariah, surat utang negara surat berharga negara berbasis syariah, nggak boleh surat utang negara ya, surat berharga negara berbasis syariah itu pakai akad ijaroh, nggak ada udah mudorobah, itu udah nggak ada. Jadi semua pakai ijaroh. Terus kayak apa sih buat kitanya itu kayak yang kita diberikan itu namanya ijaroh. Kayak ini ijarohnya fix. Jadi ini biasanya ngikut sama suku bunga. Kenapa kok? Bentar aku jelasin. Terus ini floating. Nah, kan ada pertanyaan. Lah ini suku kok itu ijarohnya bisa floating kayak gimana gitu? Apa enggak kayak maksudnya floating tuh ngikutin suku bunga BI ini tuh suku. Jadi ada di banyak ulama itu masih memperdebatkan bahwa bahkan ada di jurnal asing tuh pernah menemukan bahwa 80% suku yang ada di dunia itu masih berorientasi dengan suku bunga, dengan acuannya. Alasannya kenapa sih? Soalnya kenapa masih pakai suku bunga? Karena gini, yang beli suku itu biasanya bukan orang Islam kebanyakan. Orang yang ya kayak investor yang punya duit, biasanya bukan beragama Islam. Dan mereka nggak peduli sama ini. Nggak peduli sama prinsipnya, tapi peduli dengan keuntungannya dan apalagi dijamin oleh asetnya. Tapi kalau suku sama sukri ini bunganya ijarohnya lebih rendah dari ORI, dan siapa yang mau beli? Pertanyaan kayak gitu. Jadi makanya disamain agar kompetitif gitu loh. Soalnya dalam perebutan dana di pasar keuangan Indonesia tuh ketat banget. Jadi pemerintah itu rebutan dana dari masyarakat dan investor asing. Bank rebutan dana dari masyarakat juga investor asing untuk nabung. Nah, kalau pemerintah nerbitin suku terlalu banyak, bank itu langsung kolaps, langsung bangkrut semua, nggak ada yang nabung. Terus kalau bank nerbitin ngasih bunga yang tinggi biar nggak ada yang beli suku, ya yang bangkrut siapa? Yang kredit gitu loh. Suku bunga kredit berapa jadinya, kayak gitu. Makanya harus ada keseimbangan, ada koordinasi antara bank sama pemerintah, itu bisa koordinasi
agar nggak rebutan dana, apalagi di saat yang sekarang ini. Makanya pemerintah itu kenapa nggak nerbitin suku atau ori untuk masyarakat Indonesia aja, biar masyarakat Indonesia membantu negara yang lagi defisit. Alasannya kenapa nggak itu? Alasannya biar bank itu nggak bangkrut, nggak kekurangan dana gitu loh, nggak kekurangan likuiditas. Jadi aduh azan dulu Rek. Iya, mungkin bisa diistirahatin dulu sebentar sambil nunggu Ya sih azan. kurang. Masih banyak nggak, Ma'ruf? Ini doang, ini urusin aja ya. Ya ini yang diterangi Zikri sih. Udah ya, aku terusin biar cepat. Ini juga disuruh sama ibu. Jadi di Indonesia itu adanya suku ijaroh, pemerintah ini nerbitin suku itu. Bedanya suku ijaroh itu yang paling menarik itu dari suku ijaroh itu aset kan, aset yang menjadi landasannya. Itu biar nggak akadnya biar mantep gitu. Pemerintah itu nerbit kayak diriin perusahaannya namanya SPF. SPF itu kayak perusahaan perantara yang jadi pemerintah ini awalnya pertama ini pemerintah jual aset ke SPF. SPF itu yang diriin pemerintah sendiri. Udah akan dijual, pemerintah dapat duit kayak gini. Terus SPS ini jual lagi ke investor. Dan ini akad yang pertama ini SPP ya Sofirozi. Kayak gini. Jadi SPV itu jual lagi ke investor. Nah, investor ini jual kayak surat kepemilikan asetnya itu SPF itu jual surat kepemilikannya itu ke investor lagi gitu loh. Investor harus nyetor dana ke SPF. Dan SPF ini kan udah dapat duit dari investor membeli asetnya, terus ini ditaruh ke pemerintah gitu duitnya. Terus karena ini asetnya ini aset berbentuk tanah yang mau dipakai pemerintah buat bangun kayak sekolah, jembatan. Jadi pemerintah harus nyewa lagi dong. Ini akhirnya pemerintah ini SPF ngasih tanahnya itu ke pemerintah lagi dengan pemerintah bayar sewa, ijaroh. Nah, ijaroh itu ditransfer lagi ke investor kayak gitu. Pemerintah dapat investor gitu. Apa namanya ijarohnya ditransfer lagi sama SPS ke investor. Jadi investor tuh dapat ijaroh setiap bulan dari pemerintah nyewa gedung atau aset yang dimiliki SPF. Padahal itu asetnya milik pemerintah tapi dibeli sama SPF dulu gitu. Sementara belinya. Jadi belinya ini sementara dengan perjanjian kalau udah masa jatuh tempo atau dikasih perjanjian 3 tahun, ini SPF harus mengembalikan ini namanya, mengembalikan asetnya itu ke pemerintah. Ini pemerintah udah balikin aset. Terus SPF itu jual asetnya ke pemerintah dengan harga awal yang dulu banget. Seandainya pemerintah ya pokoknya harganya awal tanpa kayak bunga, tanpa apa kayak pokoknya harganya nggak 100 juta ya 100 juta gitu walaupun beda 3 tahun. Udah dana ditransfer ke SPF kan, dana pembelian ulang, dibeli ulang aset negara oleh pemerintah. Dananya masuk sini dan ini ditransfer ke investor sebagai tadi pokok yang dibayar investor buat membeli suku kayak gitu. Udah ya. Oke. Pokoknya inilah ya. Jadi ada pesan satu lagi. Kita kan belajar manajemen keuangan. Itu buat kita untuk manajemen keuangan kita. Bagaimana mengembangkan aset, mengembangkan modal agar bisa terus berkembang dengan cara yang baik. Ini caranya dengan kita membandingkan saham, obligasi, terus banyak lagi ntar. Dengan ngitung yang paling menguntungkan yang mana sih kayak gitu. Itu makanya kita kali ini ngitung valuasinya dulu. Salah satunya dengan ngitung perbandingan suku sama itu yang menguntungkan lebih dari mana gitu.
Dan ini ada karakteristik dari suku dan ori itu ada karakteristiknya. Kalau kalian punya uang 100 juta, kalau ini ya enaknya kalau kalian beli SBR ya. Ntar kalau kalian moga-moga punya uang banyak, seandainya ini kalian punya uang 3 miliar ya. Itu bingung. Aku mau ke saham tapi bingung cara belinya, cara ngelolanya. Hing retur, hing resiko kan. Kayak resiko gede dengan retur gede kayak itu kan dibayang-bayangi resiko gede kan gak enak. Akhirnya pengen yang aman. Itu bisa milih ke SBN dengan yang syariah aja. ST aja. Contohnya kemarin. Iya maksudnya ini SBSN. Suku tabungan ya. Kita kemarin tuh yang pas bulan kemarin banget, bulan Januari Mei itu ST itu imbal hasil ijarohnya itu 8,3%. Jadi ibarat 8,3%, kita itu naruh membeli SBR itu senilai 3 miliar. Berarti 1 tahun itu kita dapat berapa sih? 3 miliar 80%. 3 miliar. 3 miliar 8% ya? 8,3%. 8,3%. 240 juta. Iya kan 240 juta. Itu jadi diem. Iya, itu kita ini. Jadi kita tadinya kemarin Februari itu membeli SBR senilai 3 miliar. Itu selama 1 tahun ke depan dihitung dari Februari ke Februari 2021 kita itu dapat 240 juta tanpa memotong uang kita yang 3 miliar. Dan karena jatuh temponya 3 tahun, jadi 240 juta itu dikali 3. Apa gini? Karena dibayarnya setiap bulan, jadi 240 juta itu dibagi 12. Jadi 20 juta lah sebulan. Iya, sebulan kita dapat 20 juta dari negara. Selama 3 tahun itu. Setiap tanggal 10. Iya. Pegawai 10 tahunan itu. Iya, pegawai 10 tahun kita dapat 10 juta setiap tahun. Dan itu namanya passive income. Dengan apa risiko paling rendah kalau menurutku, obligasi, apalagi surat berharga syariah negara gitu. Itu kalau menurutku itu paling rendah risiko dengan apa namanya? Dengan imbal hasil yang besar. Terus pas 2023 bulan Februari uang kita 3 miliar tuh dibalikin utuh. Jadi kita setiap bulan dapat 20 juta sampai 3 tahun ke depan. Pas 3 tahun bulan Februari 2023 uang kita dibalikin 3 miliar. Kayak gitu. Dan ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Disitulah passive income. Kenapa orang kaya semakin kaya kalau dia pinter kayak gitu. Dan ini ya sih kayak apa ya? Kayak kapitalis banget ya. Tapi ada sisi positifnya kok. Daripada pemerintah ngutang ke luar negeri, mendingan kita beli. Apalagi kalau suku sama sukri itu kita dikasih tahu proyek apa yang mau dibangun. Uang kita itu buat apa? Contohnya asrama haji Surabaya, pondok-pondok pesantren. Asrama haji Surabaya kan baru dibangun, baru direnovasi. Terus jembatan Holtekam di Papua dan banyak lagi sekolahan itu dari suku itu. Dari uang kita suku atau sukri investasi kita. Ya kayak gitu. Jadi membantu negara juga. Oke, kalau ini udah ya, ada yang tanya? Ma'ruf nanti itu tolong dikirim di Raften ya. Ya. Ya, Iro. Oke. Silakan teman-teman yang mau nanya atau mau diskusi. Mumpung ada Ma'ruf. Iya. Silakan. 36 teman-teman yang tersisa. 36 kurang 3, 33 orang yang tersisa. Kalau enggak, udah aja. Iya, saya udah zuhur juga kan. Ya, kayaknya di itu. Oh ya, aku ini aku udahin aja ya. Aku pamit dulu. Kalau ada salah kata atau kayak aku cenderung memihak siapapun, aku nggak merasuk melihat kayak pemerintah kayak siapa kayak gitu. Enggak, kayak ini sudut pandangku sebagai ya gimana ya, investor. untuk memajukan investor gitu.
Udah ya. siap. Makasih banyak, Makasih. Ma'ruf. Ya, sama-sama. Zikri Ini tuh. nanti bab selanjutnya mau dilanjut kapan, Rohen? Sore ya? Sore. Sore ini lah. Nah, besok itu PI ya masalah. Kalau misal besok malam nggak bisa. Besok malam, oh ya orang-orang juga Aku belajar KSR SPSR. ya. Boleh sih nanti sore kalau emang mau boleh. Ya nanti sore aja lah biar selesai. Habis Biar, asar berarti ya. jam 4 lah paling nggak mulai. Setengah 4 nanti diumumin di grup. Oke, 3:30. Siap, 2 Oke. bab lagi. Biar tuntas lah MKI-nya. Iya, betul. Oke. Ya, tak tutup dulu ya, Rob. Iya. Terima kasih Raffi Ma'ruf dan Nabahi untuk ilmunya banyak banget itu mengenai bagaimana penerapan obligasi dan suku di kehidupan nyata. Ternyata memang selain memberikan keuntungan pada kita sebagai investor yang mungkin keuntungan, itu juga memberikan keuntungan bagi negara yang ingin membangun negara. Jadi selain kita mendapat keuntungan pribadi, kita juga istilahnya urunan membangun negara. Sekian dari saya, dan mungkin kalau tadi ada salah kata berikan materi, mungkin mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Zikri udah mau meluangkan waktunya buat ngajarin kita.